Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabelia Ramadanti. Hari ini saya akan mengajarkan tentang pemrograman dasar. Buat adik-adik semua, jangan lupa like video ini ya, dan jangan lupa subscribe. Kemarin kan sudah dibahas sedikit tentang apa itu pemrograman dasar. Nah, hari ini akan saya bahas lebih dalam di materi pelajaran bab 1. Untuk bab 1 membahas mengenai alur logika bahasa pemrograman komputer dan perangkat lunak pemrograman. Untuk kompetensi dasarnya sendiri pada bagian 3.1 yaitu menerapkan alur logika pemrograman komputer. Pada bagian 3.2 membuat alur logika pemrograman komputer. Pada bagian 4.1 memahami perangkat lunak bahasa pemrograman, dan untuk 4.2 melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Oke, jadi ini sekilas yang akan kita pelajari di bab 1. Lanjut ke materi, pada bagian A besar ada alur logika pemrograman komputer. Jadi, setiap langkah dalam suatu algoritma diberikan nomor agar pengguna dapat mengikuti setiap instruksi yang diberikan dengan baik, namun dengan langkah-langkah yang terbatas. Pada langkah yang pertama ada dasar pemrograman. Komputer merupakan sebuah mesin yang dirancang untuk mengikuti instruksi kita, sedangkan program komputer sebagai sebuah instruksi yang digunakan oleh komputer untuk memecahkan masalah atau tugas-tugas yang diberikan padanya. Oleh karena itu, sekumpulan instruksi tersebut disebut dengan algoritma. Nah, algoritma diterjemahkan sebagai suatu kumpulan instruksi yang terdefinisi langkah demi langkah secara baik dengan tujuan menyelesaikan masalah. Lanjut kepada bagian 2 ada alur dan prosedur pembuatan program. Seorang programmer tidak akan sembarangan melakukan pembuatan dan pengkodean program, tetapi mengikuti perencanaan dan metodologi terstruktur dengan memisahkan proses suatu aplikasi menjadi beberapa bagian. Berikut ada tahap-tahap dalam menyelesaikan permasalahan pemrograman. Tahap A yaitu tahap definisi permasalahan. Masalah-masalah yang terjadi harus diketahui dan harus terdefinisi guna mendapatkan detail persyaratan, input, dan output sebelum program didesain guna menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut. Di bagian 2 atau tahap B yaitu tahap analisa permasalahan. Analisa permasalahan dapat dilakukan setelah permasalahan terdefinisi, sehingga prosedur penyelesaian yang paling ringkas dan efisien harus dirumuskan. Oke, pada tahap C ada tahap desain algoritma dan representasi. Algoritma dapat diwujudkan dalam bentuk bahasa melalui sebuah diagram alir atau yang biasa disebut dengan flowchart, ataupun melalui prosedur kode menjembatani antara bahasa manusia dengan bahasa pemrograman sehingga mudah dimengerti. Nah, maka dari itu penyelesaian masalah harus dilakukan selangkah demi langkah yang logis dan bernilai benar atau salah, karena logis merupakan kunci dari sebuah algoritma. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah program. Yang pertama melalui ekspresi flowchart. Oke, pada gambar yang saya tampilkan ini yaitu merupakan contoh menggunakan diagram alir. Jadi, proses-prosesnya menggunakan suatu cara dengan menggunakan beberapa simbol. Langkah kedua yaitu dengan ekspresi melalui bahasa manusia. Bahasa manusia di sini biasa disebut dengan algoritma. Jadi, kita menyelesaikan masalahnya itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui beberapa langkah agar si masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, tidak menggunakan diagram atau melalui sebuah kode-kode. Pada langkah yang ketiga ada ekspresi melalui pseudokode. Nah, langkah yang di sini cara penyelesaian masalahnya dengan menggunakan kode-kode yang dibuat oleh seorang programmer. Nah, dapat dipahami ya. Di situ ada output genap dan output ganjil, kemudian diakhiri dengan and if. Nah, itu tuh biasanya kode-kode yang dibuat dalam penyelesaian sebuah masalah. Oke, pada tahap penyelesaian masalah selanjutnya pada bagian D ada simbol flowchart.
Bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses, maupun output yang berbeda. Flowchart memiliki langkah-langkah yang harus diikuti guna menyelesaikan suatu permasalahan dalam bentuk simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol yang digunakan dalam menyusun flowchart adalah sebagai berikut. Oke, bisa dilihat pada gambar terdapat beberapa simbol seperti kotak, segitiga, bulat, kemudian tanda panah. Nah, itu adalah simbol-simbol yang melambangkan suatu proses penyelesaian masalah dalam program. Untuk saya sebutkan salah satu contohnya ya, pada bagian simbol persegi panjang disebut dengan namanya proses yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Nah, masih ada banyak lagi simbol-simbol flowchart lainnya beserta kegunaannya. Kemudian pada bagian E atau pengkodean uji coba dan dokumentasi. Setelah menyelesaikan seluruh kode program, langkah selanjutnya yaitu melakukan trial and error. Program yang berkaitan dengan kesesuaian dalam memberikan solusi dalam penyelesaian suatu masalah. Bila mana terjadi kesalahan-kesalahan logika atas program atau yang disebut dengan bugs, seorang programmer perlu untuk mengkaji ulang rumusan atau algoritma yang telah dibuat. Kemudian memperbaiki implementasi kode program yang mungkin keliru atau biasa disebut debugging, guna memudahkan dalam memeriksa suatu kesalahan suatu program ataupun memahami jalannya program. Perlu juga membuat suatu dokumentasi dari program yang dibuat. Dokumentasi tersebut berisi informasi-informasi penting seperti dari tujuan dan fungsi program. Kemudian ada algoritma serta cara penggunaannya. Bisa dilihat di layar, bagian pertama ada runtime error. Umumnya, kesalahan yang terjadi adalah kesalahan logika seperti perulangan tak berakhir. Hal ini dikarenakan compiler tidaklah sesuai atau tidak sempurna sehingga tidak dapat mengidentifikasi seluruh kemungkinan kesalahan pada waktu kompilasi. Hal ini dapat dijumpai saat penulisan coding yang terlihat tanpa kesalahan, tetapi pada saat dilakukan penelusuran struktur logika pada kode-kode tersebut, bagian yang salah pada kode tereksekusi berulang-ulang tanpa akhir. Efeknya terlihat pada saat program dijalankan. Aplikasi hingga keseluruhan komputer mengalami hang karena proses perulangan yang tidak berakhir. Nah, ini merupakan contoh runtime error, bisa dilihat pada layar kodenya. Nah, itu adalah tugas programmer dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, bagaimana agar tidak error lagi. Contoh selanjutnya pada bagian ada compile time error. Compile time error muncul jika terdapat kesalahan penulisan kode program dalam bentuk deteksi kesalahan yang berdampak pada kode yang tidak bisa dikompilasi. Faktor ini juga terjadi karena penulisan semikolon atau seperti tanda titik 2, tapi di sini tanda titik dengan koma pada akhir sebuah pernyataan program belum dimasukkan atau kesalahan ejaan pada beberapa perintah. Oke, pada dasarnya biasanya compile time error ini terjadi apabila terdapat kekurangan huruf atau kode yang biasanya tertinggal pada saat penulisan atau pada saat pembuatan sebuah program. Nah, compile time error ini biasanya juga terjadi apabila penulisan codingnya salah. Nah, itu biasanya sering terjadi pada compile time error. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai algoritma, kemudian bagaimana cara penyelesaian masalah serta tahap-tahap apa saja yang harus dilakukan. Kemudian kita lanjut ke bagian B, yaitu perangkat lunak bahasa pemrograman. Program dapat dianalogikan sebagai instruksi yang akan dijalankan oleh prosesor dan ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software berfungsi untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki.
Klasifikasi dari perangkat lunak itu sendiri ada beberapa, yaitu pada bagian A ada program paket. Program paket merupakan program yang dikembangkan untuk kebutuhan umum seperti berikut. Yang pertama ada pengolah kata seperti WordStart, Microsoft Word, Microsoft Perfect, dan juga Amicro. Kemudian yang kedua ada pengolah angka seperti Lotus 123, Microsoft Excel, Quadro Pro, dan lain-lain. Kemudian di bagian nomor 3 ada presentasi seperti contohnya Microsoft PowerPoint. Kemudian nomor 4 desain grafis seperti Corel Draw, Photoshop, dan lain-lain. Nah, itu tuh biasanya software pendukung. Bagian B ada sistem operasi. Sistem operasi identik dengan software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat lunak yang terpasang pada komputer sehingga masing-masing dapat berkomunikasi. Beberapa jenis sistem operasi diantaranya seperti DOS, Unix, Novel Network, terus Linux, dan juga Windows. Nah, contohnya seperti yang ada di samping yang saya gambarkan itu contohnya dari Linux, Windows. Pada bagian C ada compiler. Komputer hanya memahami satu bahasa, yaitu bahasa mesin yang terdiri dari nilai 0 dan 1. Bahasa tersebut tidak praktis dan efisien bagi manusia, sehingga diperlukan compiler untuk menerjemahkan sebuah bahasa tersebut agar mudah dipahami oleh manusia. Nah, jadi fungsinya compiler ini untuk menerjemahkan ke dalam bahasa manusia dari bahasa komputer sehingga dapat dimengerti oleh penggunanya dengan baik. Pada bagian D ada program aplikasi. Program aplikasi dibuat sesuai dengan permintaan sebuah lembaga atau perusahaan untuk keperluan intern hingga individu tertentu. Contohnya seperti GL, MYOB, dan juga payroll. Lanjut di bagian E ada program utility. Program utility berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan serta kelemahan dari sistem operasi. Nah, contoh dari program utility ini ada Norton Utilities, ScanDisk, dan juga PC Tools. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan hari ini mengenai bab 1. Kemudian akan saya lanjutkan di jam pelajaran saya selanjutnya. Simak terus video ini, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.